meskipun hanya seteguk air susu yang dicampur dengan air biasa, meskipun dengan sebutir korma, tetapi itu sudah termasuk dalam kategori memberikan makanan kepada orang yang kelaparan atau orang yang berbuka puasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan seteguk air minum kepada orang yang berpuasa, maka besok dia akan minum seteguk dari telaga Kautsarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, menyambut masuknya bulan Ramadan ini, marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, supaya apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan ini betul-betul membawa keberkahan, membawa motivasi, membawa semangat kepada kita semua, sehingga kita bisa secara maksimal untuk mengisi bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan baginya disentuh oleh api neraka. Dengan kita menerima ataupun menyambut bulan Ramadan ini dengan bahagia, maka akan timbul resonansi positif yang menggetarkan hati kita, menggetarkan jiwa kita, sehingga getaran-getaran hati ini akan menyebar ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan berinteraksi dengan apa yang disampaikan oleh hati kita, kebahagiaan hati kita untuk menyambut Ramadan ini. Karena Ramadan itu adalah sesungguhnya bulan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketika seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya yang lain. Maka sungguh sepatutnya apabila seorang kekasih akan bertemu dengan kekasihnya, maka dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjempui kekasihnya, untuk mengatakan hal-hal yang manis pada waktu sahur. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar, dengan doa, dengan tasbih, dengan tahmid dan doa-doa yang lain, sehingga kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, maka supaya lahir suatu potensi yang positif bagi kita, bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, hadirkan pada hati kita seperti yang disampaikan dulu ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallu salata muwaddi'in." Salatlah kalian semua seperti salatnya orang yang akan melakukan perpisahan. Maka kita pun bisa mengatakan dengan ungkapan yang senada, dengan makna yang sama, yaitu sum syiyama muwaddi'in. Puasalah seperti puasanya orang yang akan mengadakan perpisahan. Artinya apa? Bahwa kalau kita merasakan bahwa ini adalah puasa kita yang terakhir, di mana tahun depan kita belum tentu lagi masih bisa menjumpai bulan Ramadan, maka akan timbul semangat
memaksimalkan mengisi bulan Ramadan ini, waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan ini, mulai pagi, siang hari, sore hari, malam hari, terus kita secara intensif untuk melaksanakan amal-amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan, atau dalam bahasa santrinya makna pegonnya adalah mustaqatun, sangat rindu. Bronto itu tingkatannya lebih daripada hanya sekedar rindu, tetapi sangat-sangat rindu. Surga itu sangat merindukan akan 4 golongan, yaitu yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu huruf itu dinilai dengan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyrati amthaliha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu sudah 30 kali lipat kita mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Allah memberikan sugesti kepada kita untuk mau membaca Al-Quran. Bayangkan bahwa kalau kita mengirimkan status di Facebook ataupun mengirimkan video di YouTube, kemudian ada yang memberikan like, maka betapa senangnya kita ketika ada orang yang memberikan like ataupun subscribe. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala, bila Al-Qur'annya dibaca oleh setiap manusia yang mengaku sebagai manusia yang muslim, dibaca, maka Allah akan memberikan kebaikan. Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas, bukan hanya 10 kali lipat, tapi ad'afan mudha'afah, tapi berkali-kali atau berlipat-lipat ganda. Kemudian kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang mau menjaga lisannya. Dalam kajian fikih atau dalam konteks fikih, lisan bukan hanya sekedar lisan verbal, kita berbicara lewat mulut kita, akan tetapi lisan bisa juga berarti apa yang kita tulis. Apa yang kita tulis dalam Facebook kita, dalam status kita, maka harus kita jaga supaya kita betul-betul menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Karena ada satu hadis mengatakan bahwa ada orang yang muflis, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian semua siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat dengan konotasi bahwa kata-kata muflis itu berkaitan dengan masalah kebangkrutan dan ekonomi. Tapi kata Rasulullah, kata sahabat mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta apa-apa. Kata Rasulullah, bukan begitu maksudnya. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok di hari kiamat dia datang mengakui dengan amal-amalnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan puasanya. Tetapi kata Rasulullah, di samping itu juga dia qadaba hadza, sabaka dama hadza, wa daraba hadza. Dia memukul orang ini, dia misuhi atau mencaci orang ini, maka pahalanya akan dihapus karena gara-gara mencaci orang lain, mungkin secara verbal dengan kalimat ucapan lisannya ataupun lewat tulisan-tulisannya. Itu juga orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisannya, maka dia dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang muflis. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan dirindukan oleh surga.
Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Salman Al-Farisi disebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, tidak semua kami dari sahabat-sahabat kamu, sahabat-sahabat panjenengan ya Rasulullah, mempunyai kemampuan untuk memberikan makan berbuka puasa. Kemudian kata Rasulullah, meskipun hanya seteguk air susu yang dicampur dengan air biasa, meskipun dengan sebutir korma, tetapi itu sudah termasuk dalam kategori memberikan makanan kepada orang yang kelaparan atau orang yang berbuka puasa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan seteguk air minum kepada orang yang berpuasa, maka besok dia akan minum seteguk dari telaga Kautsarku, dan dia apabila sudah meminumnya itu, maka dia tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan sama sekali sampai dia masuk surga. Kemudian yang keempat, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya apabila kita bisa dalam bulan puasa ini, kita bisa menggabungkan semua amal-amal soleh. Pada bulan puasa kita membaca Al-Quran, pada bulan puasa kita menjaga lisan, dalam bulan puasa kita juga mau memberikan makanan meskipun cuma sebutir korma, sesuap nasi ataupun seteguk air. Dalam bulan puasa kita juga berpuasa, maka berarti 4 kategori, 4 kriteria orang-orang yang dirindukan oleh surga itu sudah kita miliki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pendengar, pemirsa, dan buat kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.